Shalom manusia Allah yang perkasa. Puji Tuhan, kita sangat bersyukur kepada Tuhan. Tuhan lagi memberikan kita kesehatan, kekuatan, sehingga di pagi hari ini kita boleh beribadah memuji Tuhan. Mari persiapkan hatimu untuk sama-sama kita mau menyembah Dia, memuji Dia. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami sangat bersyukur kami memiliki Allah seperti Engkau ya Tuhan yang sangat luar biasa di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kesehatan, kekuatan yang kami boleh menikmati sampai saat hari ini ya Tuhan. Kami mau lebih dalam lagi menyembah Engkau, melayani Engkau ya Tuhan. Biarlah Engkau yang bertakhta dalam pujian kami, penyembahan kami, dan Roh Kudus bekerja di dalam setiap kehidupan kami. Baik kami yang ada di tempat ini, yang ada di rumah Tuhan, Roh Kudus bekerja di dalam setiap hati kami. Biarlah dengan ketulusan hati kami naikkan ucapan syukur kami kepadamu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan untuk anugerah-Mu dalam setiap kehidupan kami boleh nikmati sampai saat hari ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hanya ucapan syukur kami yang kami boleh bawa di hadirat-Mu ya Tuhan. Buat anugerah-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Terima kasih Yesusku, karena kasih-Mu ku ada hari ini. Berjuta syukur buat anugerah-Mu yang tak pernah habis di dalam hidupku. Berjuta syukur ku persembahkan buat kasih-Mu di sepanjang hidupku. Mari dengan ketulusan hati kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Ku bersyukur padamu buat anugerah-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Terima kasih Yesusku, karena kasih-Mu ku
setiap hati kami ya Tuhan. Engkau melawat setiap hati kami. Roh Kudus yang bekerja di dalam kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. disembah, biar namamu diagungkan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami mau selalu bersyukur hanya kepadamu, pemilik hidup kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami siap memuji, memuliakan namamu lebih lagi. Haleluya, amin. Mari kita bersorak bagi Tuhan, haleluya. Mari kita mau lebih lagi untuk memuji Tuhan. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama. Hatiku percaya, haleluya. Glory bagi namamu Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah benaran
bersorak bagi nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Mari teduhkan hatimu, siapkan hatimu untuk terima kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau menenangkan hati kami, untuk kami mau isi hati kami dengan firman-Mu. Haleluya Yesus, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Segenap hatiku, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan tujuan
percayakan pada hamba yang akan melayani. Shalom manusia yang perkasa. Mari kita mendeklarasikan iman percaya kita di hadapan Allah dan jemaat kudusnya. Kita mengangkat tangan kanan kita. Saya percaya dan menerima. Alkitab adalah firman Tuhan yang benar sepenuhnya. Apa yang Alkitab katakan, siapa saya di dalam Kristus, demikianlah saya. Alkitab berkata, saya adalah ciptaan baru. Sungguh saya adalah ciptaan baru. Alkitab berkata, saya adalah anak Allah. Sungguh saya adalah anak Allah. Alkitab berkata, segala perkara dapat kulakukan di dalam Kristus. Demikianlah saya. Apa yang Alkitab katakan milikku, sungguh adalah milikku. Alkitab berkata, saya adalah ahli waris Allah bersama Kristus. Sungguh saya adalah ahli waris Allah bersama Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita bersatu dalam doa. Kami menyerahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus seluruh waktu pemberitaan firman hidup ini dalam pimpinan dan tuntunan-Mu yang mulia Allah Roh Kudus, sehingga semua kami, jemaat-Mu yang mendengarkan kebenaran firman-Mu, boleh terberkati oleh pribadi-Mu sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu dengan hormat. Amin. Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, masih melanjutkan kisah tentang Sakeus. Berkaitan dengan kebenaran firman Tuhan 2 minggu yang lalu. Firman Tuhan pagi ini membawa kita kepada sebuah perenungan berikutnya. Yaitu bahwa ternyata uang telah terbukti sebagai salah satu dari jebakan iblis atas semua manusia, tak terkecuali umat Allah. Sekalipun tentunya uang sendiri sebagai benda mati, dia tidak bisa dipersalahkan atas setiap pelanggaran dan kesalahan yang dilakukan manusia. Namun yang menjadi masalah adalah ketika manusia atau ketika kita memperlakukan uang itu sendiri. Sehingga dengan demikian sikap hati kita terhadap uang, cara kita menanggapi, cara kita merespon, cara kita memperlakukan uang itulah yang seringkali telah membuat kita menjadi bersalah di hadapan Allah. Untuk itu, sebagai salah satu jebakan yang sangat efektif yang telah dibuat iblis untuk menjatuhkan umat manusia tak terkecuali orang percaya, Roh Kudus telah memberikan kepada kita sebuah peringatan penting berkaitan dengan kasus uang ini. Dengan kerinduan supaya setiap kita yang membacanya, menerimanya dan menaruhnya di dalam hati, kita tidak terjatuh di dalam jebakan uang. 1 Timotius 6 ayat 10 sampai dengan 11 memberikan pernyataan kebenaran itu. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh berburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Amin. Kita sendiri telah tahu
lewat apa yang telah diceritakan oleh Lukas berkaitan dengan kehidupan seorang Sakeus, bahwa Sakeus telah terjebak di dalam permasalahan rumit di hidupnya berkaitan dengan uang. Bagaimana kita telah melihat di dalam pembacaan kita 2 minggu yang lalu, Sakeus di hari-hari kehidupannya telah berusaha sedemikian rupa dengan berbagai macam cara untuk terus-menerus menambah jumlah harta kekayaannya yang seringkali dikonotasikan dengan pertambahan angka dari uang yang dia miliki. Lewat pekerjaannya sebagai kepala pemungut cukai, dia melakukan banyak hal memperkaya dirinya dengan cara yang tidak sepatutnya. Dalam permasalahan rumit ini yang menjebak kehidupan Sakeus, di akhir kisah seorang Sakeus yang telah dituliskan di dalam Injil Lukas, kita dikejutkan dengan sebuah perkara hebat yang terjadi dalam kehidupan Sakeus di perjumpaannya dengan Tuhan Yesus Kristus. Untuk itu saudara, seberapa hebatnya dampak dari perjumpaan Sakeus dengan Tuhan Yesus Kristus, yang tadi saya katakan sebagai sebuah peristiwa hebat yang terjadi dalam kehidupan Sakeus. Mari kita membaca dari Lukas 19 ayat 7 sampai dengan 10. Di kisah Sakeus yang 2 minggu yang lalu belum sempat kita bahas bersama-sama. Lukas 19 ayat 7 dikatakan demikian. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, hal di mana Tuhan Yesus berkenan datang ke rumah seorang berdosa seperti Sakeus. Katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. 8. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. 9. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, inilah yang tadi saya katakan atau yang saya maksudkan sebagai sebuah peristiwa hebat yang terjadi dalam kehidupan seorang Sakeus, yang diceritakan pada penutupan kisah perjumpaan Sakeus dengan Tuhan Yesus Kristus. Bagaimanakah seseorang dengan hasrat hati, dengan gairah yang luar biasa besar untuk menambah kekayaannya secara materi dengan berbagai cara, telah bisa tidak lagi memperhitungkan materi atau harta kekayaan atau uang sebagai sesuatu yang harus terus-menerus dipertahankannya. Apa yang dikatakan oleh Sakeus di ayat 8 amat sangat luar biasa, mengubah seluruh jalan hidupnya setelah dia berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, setengah dari milikku, apa yang kupunyai, akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada orang yang telah kuperas, aku akan mengembalikannya 4 kali lipat. Haleluya.
Saya menikmati peristiwa yang terjadi dalam kehidupan Sakeus di dalam membaca kisahnya. Terlebih saya sungguh menikmati ucapan Sakeus menanggapi kedatangan Tuhan Yesus Kristus ke rumahnya. Bagi saya sesuatu yang luar biasa ini tentu memiliki alasan yang luar biasa di baliknya juga. Sehingga saya berpikir, apakah yang hebat dari perjumpaan seorang Sakeus dengan Tuhan Yesus Kristus? Apanyakah yang hebat dari perjumpaan ini? Sehingga Sakeus mengalami perubahan hidup secara luar biasa drastis. Jangan lupa, Sakeus terjebak dalam kasus cinta uang. Tapi perjumpaan itu mengubahnya. Tentu atau mungkin saja saudara akan berkata bahwa ya jelas dong Bu, dia akan berjumpa dengan Tuhan Yesus maka dia mengalami perubahan yang luar biasa. Benar, sangat benar, tapi tidak sepenuhnya benar. Tetapi tidak sepenuhnya benar. Sebab kalau kita mau jujur, Alkitab telah membuka peristiwa lain yang juga ditulis oleh Injil Lukas. Hanya berbeda satu pasal saja dengan Sakeus. Yang juga menceritakan tentang perjumpaan seseorang dengan Tuhan Yesus Kristus. Namun perjumpaan orang tersebut dengan Tuhan Yesus Kristus ternyata tidak membuat dia mengalami perubahan luar biasa seperti yang dialami oleh Sakeus. Dan celakanya, apa yang telah digambarkan atau diceritakan di dalam perjumpaan orang tersebut dengan Tuhan Yesus Kristus yang tidak mengalami perubahan, malah berakhir dengan kekecewaan ketika dia berjumpa dengan Tuhan Yesus pun pada kenyataannya terjadi dalam kehidupan banyak umat Allah di masa kini. Jadi kalau saya mau memberikan sebuah perenungan melalui kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, saya mau membawa saudara dan kita semua untuk melihat dengan jujur dua peristiwa penting yang melibatkan dua pribadi dari latar belakang yang berbeda. Ketika mereka berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus, yang satu mengalami perubahan luar biasa, satunya sama sekali tidak. Untuk kemudian kita membawa hasil perenungan itu dalam kehidupan kita secara pribadi. Sehingga kalau boleh himbauan halusnya, kita tidak lagi terjebak di dalam kesalahan-kesalahan sama yang berulang. Untuk itu mari kita lihat, siapakah yang saya maksudkan sebagai pembanding kisah Sakeus ini. Berjumpa dengan Tuhan Yesus tetapi tidak mengalami perubahan apapun. Kita buka Injil Lukas 18 ayat 18 sampai dengan 27. Namun kita memang tidak membaca secara keseluruhan ayat ini. Saya hanya akan mengambil bagian-bagian penting saja. Dikatakan di dalam Injil Lukas 18 ayat 18 sampai dengan 27 ini saudara, Tuhan Yesus dijumpai dengan seseorang yang dianggap tokoh penting di dalam masyarakat di tempat itu. Lukas 18 ayat 18 mengatakan, ada seorang pemimpin bertanya kepada Tuhan Yesus, katanya, "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?"
Beberapa penafsir memberikan keterangan bahwa si pemimpin yang mendatangi Tuhan Yesus Kristus ini adalah seorang pemimpin agama Yahudi. Matius dan Markus dalam peristiwa yang sama memberikan keterangan kepada kita bahwa pemimpin yang berjumpa dengan Tuhan Yesus ini yang dicatat di dalam Injil Lukas di peristiwa yang sama, dia adalah seorang muda yang kaya. Bayangkan, pemimpin agama masih muda, kaya pula. Dia mendatangi Tuhan Yesus untuk sebuah pertanyaan yang amat sangat hebat. Namun sayangnya dia tidak paham apa yang dia tanyakan itu. Kalau saya boleh mengatakan hanya sekedar formalitas. Di depan semua orang. Sehingga orang melihatnya dan berdecak kagum. Akan betapa hebatnya isi pertanyaan yang sebenarnya tidak dipahaminya itu. Kenapa saya katakan dia tidak paham akan pertanyaannya itu? Sebab kalau dia memahami apa yang dia tanyakan kepada Tuhan Yesus, dia tidak akan bereaksi sebagaimana yang nanti akan kita baca di bagian selanjutnya ketika Tuhan Yesus menjawab pertanyaannya. Di ayat 20 Tuhan Yesus menjawab pertanyaannya. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu. 21. Kata orang itu dengan sangat yakin, percaya diri. Semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Hebat ya saudara. 22. Mendengar itu Yesus berkata kepadanya, masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. 23. Ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih. Sebab ia sangat kaya. Atau dia adalah orang yang kaya raya. Matius 19 ayat 22 membuat catatannya dengan mengatakan bahwa pemuda itu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Apa yang bisa kita lihat dalam dua peristiwa penting ini? Perbedaan apa yang paling menonjol di sana? Ketika ada dua orang yang sama-sama kaya raya. Namun yang satu adalah seorang yang dijuluki sebagai pendosa karena dia pemungut cukai. Dan yang satu adalah seorang pemimpin agama. Tentu ini menjadi kontras yang sangat mencolok sekali di dalam menggambarkan dua pribadi manusia yang berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus. Walaupun kedua-duanya memiliki masalah yang sama. Sama-sama cinta uang. Sama-sama mengejar hasrat yang tinggi terhadap uang. Dan segala sesuatu yang berkaitan dengannya. Namun ketika akhir dari perjumpaan kedua orang itu dengan Tuhan Yesus Kristus menjadi sangat berbeda 180 derajat. Maka bertanyalah kita, di manakah letak perbedaannya? Untuk itu, saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, mari kita melihat dengan jujur dua peristiwa yang melibatkan dua orang penting ini. Ketika kita memperhatikan dengan seksama kedua kebenaran ini, kedua peristiwa penting ini, maka kita akan menemukan alasan mengapakah reaksi Sakeus dan reaksi orang muda yang kaya ini sangat berbeda dalam perjumpaannya dengan Tuhan Yesus Kristus.
Tentu Anda sepaham dengan saya. Ketika saya mengatakan bahwa respon mereka berdualah yang membuat mereka berbeda di dalam perjumpaan dengan Tuhan Yesus Kristus. Respon, cara menanggapi, respon, cara memperlakukan Kristus dengannya, dia dengan Kristus. Itu yang membuat mereka berdua berbeda hasil. Dan kita tahu bersama bahwa sikap hati kita, cara kita memperlakukan Tuhan Yesus Kristus, atau cara Sakeus dan orang muda yang kaya ini memperlakukan Tuhan Yesus itu di dalam meresponi Tuhan Yesus Kristus. Bukankah semua itu tergantung kepada apa yang ada di dalam hati dan pikiran kedua orang itu? Saya hanya ingin mengatakan bahwa respon kita ditentukan oleh apa pendapat kita tentang pribadi yang kita jumpai itu. Respon Sakeus dan respon pemimpin muda yang kaya ini ditentukan oleh apa pendapatnya tentang Tuhan Yesus Kristus. Benar? Itulah yang membuat mengapakah hasil akhir perjumpaan mereka berdua dengan Tuhan Yesus Kristus sangat berbeda. Sakeus di dalam perjumpaannya dengan Tuhan Yesus Kristus, di hatinya, di pikirannya, di perasaannya, di seluruh hidupnya, dia hanya tahu bahwa Yesus orang Nazaret itu adalah Allah yang telah menjadi manusia. Sekalipun pemahamannya sangat terbatas. Tapi gelora batinnya tidak bisa disembunyikannya. Untuk membuatnya mengasihi, menghormati, mencintai Yesus orang Nazaret. Ketika Sakeus memiliki sikap hati yang demikian, cara menanggapi Kristus yang demikian, maka ketuhanan Kristus memenuhinya. Sekali lagi, maka ketuhanan Kristus memenuhinya. Sakeus membiarkan dirinya diisi penuh oleh ketuhanan Kristus. Itulah yang membuatnya terlepas dari permasalahannya yang menjebaknya selama ini. Oleh karena kecintaannya akan uang dan seluruh harta dunia dengan cara yang tidak benar. Ketuhanan Kristus yang mengisi hidup Sakeus yang telah diterimanya dengan segenap hatilah yang membuat Sakeus mampu mengatakan, setengah dari milikku kuberi kepada orang miskin Tuhan. Dan kalau ada orang yang kuperas akan kukembalikan 4 kali lipat. Namun berbeda dengan sang pemimpin muda yang kaya ini. Dia memang mendatangi Tuhan Yesus Kristus. Bahkan kalau kita baca di kisah yang sama, di dalam catatan Injil Markus, di sana dikatakan si pemimpin muda ini berlari-lari mendatangi Tuhan Yesus. Kemudian dia berlutut di dalam menanyakan pertanyaan pentingnya kepada Tuhan Yesus Kristus.
Sebuah sikap yang luar biasa, hebat secara kasat mata. Benar? Namun ketika akhir dari perjumpaan itu tidak sehebat awal perjumpaannya. Ketika kita membaca tentang akhir perjumpaan orang muda yang kaya itu dengan Tuhan Yesus Kristus, pahamlah kita bahwa dia mendatangi Tuhan Yesus Kristus. Bukan supaya Tuhan Yesus dalam ketuhanannya mengisi hidupnya seperti Sakeus. Muda, pemimpin agama kaya, ketika Tuhan Yesus mengatakan jangan berzina, jangan bersaksi dusta, jangan mengingini milik sesamamu. Dengan sangat yakin dan pede dia berkata, semua itu sudah kulakukan sejak masa mudaku Tuhan. Tetapi kemudian ketika Tuhan Yesus menambah pernyataannya, satu lagi yang masih kurang. Di sanalah dia tidak berdaya dan dia meninggalkan Tuhan Yesus Kristus. Jadi apa yang sedang dilakukan orang muda ini ketika dia mengejar Tuhan Yesus dan berkeinginan untuk bisa mendapat perkenanan Allah? Orang muda ini telah berlari mendatangi Tuhan Yesus Kristus. Bukan supaya ketuhanan Kristus memenuhinya. Tetapi dia berlari kepada Tuhan Yesus Kristus. Hanya supaya Tuhan Yesus mengakui betapa prestasinya hebat sekali. Benar? Betapa prestasinya hebat sekali. Sebab dia butuh pengakuan Tuhan Yesus Kristus akan prestasinya. Namun dia tidak bersedia supaya Tuhan mengisi kekurangan di dalam hidupnya. Ini perbedaannya yang paling penting antara orang muda yang kaya ini dan Sakeus yang disebut orang sebagai pendosa itu. Mari kita lihat, perhatikan pelan-pelan saudara. Dua sikap hati ini sangat penting direnungkan bagi kita. Memang seharusnya kebenarannya adalah tidak ada seorang pun yang berjumpa dengan Tuhan Yesus yang tidak mengalami perubahan, tidak mungkin. Namun kita dihadapkan dengan kenyataan yang berbeda, kenyataan lain yang berbeda. Ternyata ada orang yang berjumpa Tuhan Yesus pun tidak berubah. Dan itu terjadi dalam kehidupan umat Allah masa kini juga. Untuk itu membuka diri dengan jujur di hadapan Allah, untuk dibenahi oleh kebenaran firman-Nya adalah sangat penting. Kita melihat terlebih dahulu dalam perjumpaan Sakeus dengan Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya ketika Sakeus mengatakan pernyataan di depan Tuhan Yesus, di depan para muridnya, di depan orang banyak yang happy melihat kunjungan Tuhan Yesus pun yang mengkritik kunjungan itu. Ketika dia berkata, setengah dari hartaku Tuhan ku beri kepada orang miskin. Dan jika ada yang kuperas, ku kembalikan 4 kali lipat. Semua yang hadir dipastikan terkejut dengan apa yang diucapkan oleh seorang Sakeus. Berkaitan dengan perjalanan kehidupan Sakeus selama ini. Jauh dari apa yang dikatakannya itu, gambaran yang telah diucapkan itu jauh. Bahkan mustahil seorang Sakeus bisa mengatakan hal seperti itu. Kalau kita bertanya dengan logika kita, bodohkah Sakeus? Atau emosi sesaatkah Sakeus? Atau benarkah Sakeus dengan ucapannya sungguh-sungguhkah? Tidak bisa berhitungkah dia? Atau amnesiakah Sakeus? Sehingga dia bisa melakukan apa yang dia katakan itu.
Apa pendapat saudara ketika menanggapi seorang Sakeus dengan pernyataan hebatnya ini? Kalau kita mau jujur saudara, justru kebalikannya. Kalau kita mau jujur saudara, justru kebalikannya dari ucapan-ucapan yang saya katakan tadi berdasarkan tanggapan logika ini. Kalau kita mau jujur dan mau meneliti dengan seksama, Sakeus jauh dari kebodohan. Sakeus jauh dari ketidakmampuan berhitung secara cermat. Sakeus dengan keputusannya justru membuktikan dia orang yang amat sangat cerdas. Mengapa? Sebab Sakeus tahu ketika Yesus Kristus orang Nazaret adalah Allah itu sendiri yang telah menjadi manusia, menerimanya di rumahnya, menerimanya di dalam hatinya untuk memerintah seluruh kehidupannya adalah sebuah pilihan bijaksana. Bahkan ketika dalam penerimaan itu dia diperhadapkan dengan resiko kehilangan apapun yang dia miliki termasuk hartanya. Buat dia itu merupakan sebuah resiko yang tidak sebanding dengan perkenanan Allah kepadanya. Sebab kepemilikan pribadi Allah di dalam dirinya ketika Allah berkenan kepadanya jauh melampaui harta apapun. Benar? Amin. Bukankah segala sesuatu yang kita lihat dengan mata ini, yang kita bisa raba dengan tangan ini, barang fana ini pasti akan kita tinggal pada waktunya. Bukankah harta kekal itu akan kita miliki di dalam kepribadian Allah selama-lamanya ketika kita hidup bersama-sama dengan Dia di dunia dan di surga kelak? Itulah yang membuat Sakeus membuat sebuah pilihan tercerdas dari semua pilihan. Atau kalau kita mau bandingkan dari pilihan si orang muda atau pemimpin muda yang kaya itu. Bagi Sakeus, setengah hartanya mengganti 4 kali lipat semua orang yang pernah dirugikannya, ditipunya, diperasnya. Buat dia itu bukan masalah besar. Masalah besar baginya adalah kalau dia kehilangan Tuhan Yesus Kristus. Camkan baik-baik. Wow. Sakeus luar biasa hebat. Sementara ketika kita melihat sosok berikutnya yang dipaparkan di dalam Injil Lukas 18, orang muda yang kaya. Pemimpin muda yang kaya. Markus 10 ayat 17 berkata, di peristiwa yang sama, pada waktu Tuhan Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil bertelut di hadapannya ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk beroleh hidup yang kekal?" Bayangin loh saudara. Berlari-lari, berlutut di hadapannya dengan sebuah pertanyaan penting. Semua orang dipastikan akan berdecak kagum, hebat ya orang ini ya. Namun tidak di mata Tuhan Yesus. Namun tidak di mata Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena Tuhan itu melihat jauh di kedalaman batin hati seseorang dan penglihatannya tidak mungkin salah. Ketika Tuhan Yesus mengatakan kepadanya persyaratan untuk diperkenankan oleh Allah. Kemudian dia berkata, semuanya sudah kulakukan sejak masa mudaku. Orang kembali takjub. Berdecak kagum, tapi bukan Tuhan yang berdecak kagum. Sebab kita selalu dikecohkan dengan penglihatan mata ini. Benar? Tapi Tuhan tidak bisa diperlakukan seperti itu.
Dia melihat langsung dari dalam batin kita. Siapapun kita, ketika kita mengucapkan aku mencintaimu Tuhan, aku menghormatimu, itu tidak mempesona saudara. Sekalipun itu baik. Sekalipun itu baik. Tetapi ketika itu diucapkan hanya sekedar hiasan bibir, ucapan tanpa hati yang sungguh-sungguh mencintainya, dia tahu. Orang lain bisa saja tidak tahu. Karena manusia tidak bisa melihat kedalaman hati. Tapi Tuhan tidak bisa diperlakukan seperti itu. Maka Tuhan Yesus yang melihat hati melanjutkan pernyataan itu ketika si pemimpin muda ini hampir merasa bahwa dia lolos diperkenankan Allah. Oleh karena perbuatannya yang secara moral memang baik. Ayat 22 Lukas 18 memberitahukan kepada kita ketika Tuhan Yesus berkata, masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Apa itu? Jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Tatapan jitu Allah tidak bisa dibantah oleh orang ini. Sahabat, begini, melakukan perkara-perkara rohani sebagaimana yang dilakukan oleh pemimpin muda tersebut, pemimpin agama muda tersebut adalah baik. Asalkan diikuti, disertai oleh sikap hati yang benar. Bukan hanya supaya dilihat orang kita terlihat rohani, saleh dan baik. Orang ini melakukan peraturan-peraturan agamawinya dengan baik, tapi tak disertai dengan sikap hati yang baik. Kenapa saya katakan dia tidak melakukan dengan sikap hati yang baik? Saya hanya melanjutkan apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Sadarkah kita ketika Tuhan Yesus mengatakan kepada orang muda itu supaya dia menjual seluruh hartanya? Pahamkah kita? Saya sudah mengatakan tadi, uang itu tidak salah. Miliki harta yang banyak itu enggak salah. Tapi sikap hatimu menjadi salah. Ketika kamu merespon harta itu lebih daripada kamu merespon Tuhanmu. Maka dalam hal ini pula lah orang muda yang kaya itu menjadi tidak dapat memperoleh perkenanan di hadapan Allah. Oleh karena dia lebih menghargai hartanya daripada menghargai Tuhannya. Memang dia melakukan ini dan itu, perkara-perkara, peraturan-peraturan agama. Tetapi hatinya sudah terpesona dengan harta duniawi. Dan Tuhan melihat itu secara langsung. Namun si orang muda ini berbeda sekali. Ketidakmauannya, keberatannya untuk menjual seluruh hartanya. Sebagaimana yang telah disuruh, diperintahkan Tuhan Yesus kepadanya. Memberitahukan kepada kita. Dia memang tidak pernah menganggap Yesus orang Nazaret adalah Tuhan yang jadi manusia. Enggak pernah. Baginya Yesus memang mengajar dengan hebat. Baginya Yesus orang Nazaret memang adalah nabi yang melakukan banyak mujizat, tapi dia bukan Tuhan. Hanya seorang rabi muda dari Nazaret yang tempat tinggalnya pun tidak diketahui secara pasti. Kalau bicara kemapanan hidup, pemuda itu menilai Tuhan Yesus jauh dari itu semua. Karena itu dia keberatan kalau dia harus menjual hartanya yang selama ini dia pikir itu yang membuat dia aman, nyaman,
mapan. Sahabat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Kenyataan ini membuat kita menjadi miris. Sebab di perjalanan hidup kita sebagai orang percaya, banyak pula di antara kita sudah bertahun-tahun menjadi pengikut Kristus, menjadi orang Kristen, tapi tidak mengalami perubahan apapun. Ketika dulu sebelum berjumpa dengan Tuhan Yesus dan setelah berjumpa dengan Tuhan Yesus, keadaannya sama saja. Jahat ya tetap jahat. Marah ya tetap marah. Mata duitan ya tetap mata duitan. Benci orang ya tetap benci orang. Ngomongin orang ya tetap ngomongin orang. Nggak ada yang berubah. Sementara memang harus diakui, ada pula mereka yang mengalami perubahan luar biasa dahsyat. Dulu bejat, dulu kotor, dulu hina, dulu jahat. Tapi perjumpaannya dalam kepengikutannya dengan Tuhan Yesus Kristus, dia mengalami perubahan total. Ini terjadi dalam hidup manusia umat Tuhan dewasa ini. Di mana letak perubahannya? Orang berkata sebagai sebuah pembelaan diri dalam tanda kutip, ikut Tuhan itu susah. Firman-firmannya itu, perintah-perintahnya itu susah. Hampir sama seperti pemimpin muda yang kaya itu kan. Jual hartamu, susah. Tapi kalau kita mau jujur, sebenarnya ada perkataan itu dilandasi dengan sebuah sikap hati, pendapat bahwa Kristus bukan segala-galanya bagi kita. Iya, kalau manusia zaman sekarang, kalau umat Tuhan zaman sekarang, orang Kristen zaman sekarang, kalau dikatakan tidak menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tentu tidak. Mereka mengakui dengan hati, percaya dengan mulut Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Iya, tapi pengakuan itu cuma sampai sebatas pengakuan mulut dan persetujuan akali saja. Belum sampai masuk ke dalam daerah manusia batinianya. Yang menguasai hidupnya dan menjadi kesadarannya belum sampai di situ. Di dalam pemahaman teori itulah tentang ketuhanan Kristus. Mereka menemukan, melaksanakan apa yang Kristus katakan di dalam firman-Nya adalah sebuah keberatan dan kemustahilan. Padahal kalau kita mau jujur, kemampuan melakukan apapun yang Tuhan katakan kepada kita melalui firman-Nya sama sekali tidak terletak pada kesanggupan kita, melainkan pada kesanggupan Tuhan. Bagian kita hanyalah mau bersedia. Bagian kita adalah hanya sekedar, iya Tuhan aku mau mengikuti apa yang kau katakan. Selesai. Kemampuannya adalah pemberian dari Tuhan yang memberi perintah itu kepada kita. Bukankah sesuatu yang konyol saudara? Kalau kita mau jujur melihat, ketika Tuhan mengatakan kepada si orang muda yang kaya itu, jual seluruh hartamu, apa urusannya? Yesus Kristus itu, Allah yang jadi manusia itu bukan orang miskin. Dia hanya memiskinkan dirinya supaya kita bisa menjadi kaya. Apa yang tidak bisa dilakukan Allah? Bukankah kita tahu Tuhan Yesus menyuruh Petrus ketika berkaitan untuk membayar pajak di bait Allah. Petrus, pergi pancing ikan di danau. Ikan pertama buka mulutnya, di situ kamu akan menemukan uang di sana. Bayarlah melalui uang itu. Pajak untukmu dan untukku. Sejak kapan ikan makan uang?
Sejak kapan ada uang di mulut ikan? Dan Tuhan Yesus dengan jelas mengatakan, ikan pertama yang kamu tangkap. Bagaimana kalau dia mengatakan, buka mulutnya, di sana kamu akan menemukan berlian. Sekepala begini, bisa? Lebih daripada bisa. Dia memiskinkan dirinya supaya kita bisa menjadi kaya. Dia mati di kayu salib bukan karena dia orang berdosa. Supaya lewat kematiannya kita orang berdosa bisa diselamatkan dan bisa menjadi seperti dia. Amin. Itulah yang diinginkan Allah. Supaya setiap kita dalam perjalanan kita menjadi pengikut Kristus. Kita memiliki sebuah kesadaran yang sungguh-sungguh. Sebagaimana yang dimiliki oleh seorang Zakeus. Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Jangan mengikuti dia dengan setengah-setengah. Anda tidak akan peroleh apapun dari kepengikutan model seperti itu. Selain daripada kekecewaan seperti yang dialami oleh pemimpin muda yang kaya itu. Ikutilah dia dengan segenap hati, segenap kekuatan, segenap akal budimu, seluruh hidupmu. Di sanalah kita akan melihat hasil dampak dari keturunan Kristus di dalam hidup kita. Menutup kebenaran ini, saya beritahukan sebuah rahasia besar. Dari pertanyaan pemuda kaya itu kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia katakan, guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Tahukah kita saudara, pengertian kalimat hidup yang kekal yang ditanyakan oleh si pemimpin muda yang kaya ini? Dia tidak sedang bertanya tentang sebuah kehidupan yang memperkenankan hati Allah, yang kalau mati nanti masuk surga. Bukan itu sebenarnya. Kalaupun memang ada kebenarannya, tapi belum lengkap. Akan tetapi, hidup yang kekal, yang sedang ditanyakan oleh si pemuda ini, adalah bicara tentang kehidupan yang berbahagia sekali. Sekalipun kita masih tinggal di dunia yang begitu banyak permasalahan dan pergumulan hidup. Adalah juga hidup yang berbahagia sekali. Ketika kita sudah meninggalkan dunia ini. Kehidupan di balik kubur kelak bersama-sama dengan Allah. Oleh karena itu, kata hidup yang kemudian diberikan keterangan waktu kekal ini dalam teks aslinya diterjemahkan dengan Zoe. Yang artinya adalah hidupnya Allah sendiri. Bagaimanakah tidak hebat? Maka saya katakan pemuda yang kaya itu tidak tahu apa yang dia tanyakan. Tuhan, bagaimanakah aku bisa memperoleh hidup yang kekal itu? Kalau dia tahu apa yang dia akan tanyakan, bahwa hidup yang kekal itu adalah hidupnya Allah sendiri, dia akan bereaksi seperti Zakeus bereaksi. Dia akan bersedia kehilangan apapun untuk memperoleh yang paling terbaik dari apa yang telah hilang itu. Sama dengan kita. Ketika kita menyadari dengan seluruh hati dan jiwa kita, Yesus Kristus adalah Allah. Dialah segala-galanya, maka tidak ada ruang bagi kita untuk tidak serius, untuk tidak sungguh-sungguh, untuk tidak segenap hati merespon perjalanan hidup ini dengan Dia. Dengan demikian, dengan sangat yakin kita bergabung dengan Paulus untuk mengucapkan kebenaran yang dikatakannya di dalam Filipi 3 ayat 9. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi. Karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah. Supaya apa? Supaya aku memperoleh Kristus segala-galanya itu. Amin. Mari kita bersatu dalam doa.
Roh Kudus, Engkau menolong kami melihat dengan mata batin yang benar-benar jernih. Engkaulah segala-galanya dalam hidup kami. Apa yang Kau katakan dalam firman-Mu, itulah kehidupan yang sesungguhnya. Roh Kudus, kuatkan kami untuk mengambil sikap, memberikan respon seperti Sakeus di dalam perjalanan hidup kami mengiringi-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada yang lebih penting kecuali Engkau bagi kami Tuhan. Tidak juga diri kami sendiri Tuhan. Dengan demikian ketuhanan-Mu mengambil alih seluruh hidup kami, mengisi seluruh hidup kami. Di sanalah kami menemukan kebahagiaan manusia Allah yang perkasa. Supaya lewat kehidupan kami Tuhan, Engkau dipermuliakan, kami diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan, Bapak Saudaraku dikasih Tuhan. Marilah kita selalu membuka hati untuk selalu mengutamakan Tuhan. Maka kebenaran firman yang disampaikan kepada kita sungguh akan bertumbuh dalam hidup kita. Mari kita mengakhiri pertemuan kita pada pagi menjelang siang ini dan menerima berkat dari Tuhan. Dan kita bersatu dalam doa. Dan jika di antara Bapak Ibu Saudara ada yang kurang sehat hari ini, taruh tangan kanan di bagian yang sakit. Kita bersatu dalam iman, maka kesembuhan akan jadi milikmu saat ini juga. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk kasih sayang-Mu yang sangat besar ke atas kami semua. Begitu rupa sehingga Kau berkenan memberikan hidup kekal kepada kami di dalam Kristus Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur Tuhan Yesus juga menanggung segala sakit penyakit kami di kayu salib. Olehnya Kau melihat anak-anak-Mu yang taruh tangan di bagian sakit. Bapa meneguhkan kesembuhan ke atas mereka semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku perintahkan semua sakit penyakit dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Tinggalkan anak-anak Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus jadilah sembuh dan jadilah sehat. Terima kasih Bapa. Sekarang ulurkan tangan-Mu, teguhkan berkat-Mu atas kami semua. Turunlah segala berkat anugerah yang limpah dari Bapa kita di surga, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus turun ke atas kita semua. Sungguh diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah studimu, dikuatkannya rohmu, disegarkannya jiwamu, disehatkannya tubuhmu. Kemanapun kau melangkah, kau menjadi berkat bagi sesamamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kunyatakan berkat ini sah. Amin. Amin. Para kekasih Kristus, sampai ketemu di ibadah yang akan datang, tetap setia beribadah kepada Tuhan. Amin.